Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Pada bab 3 kubus dan balok, nah, kita akan mengerjakan latihan 3.4 dan pembahasannya berikut ini. Ada di buku kamu halaman 95 sampai 96. Adik-adik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan 3.4. Ayo mencoba. Soal nomor 1. Tuliskan masing-masing dua jalur yang dapat dilalui A dari A3 ke E5, B dari B6 ke D3. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Pak Guru berikut ini. Nah, adik-adik, sekarang Pak Guru sudah sediakan kertas berpetak-petak berikut ini. Nanti akan Pak Guru sematkan linknya di bawah supaya kalian bisa mendownload kertas kotak-kotak ini. Nah, kita coba kerjakan soal nomor 1. Nah, tadi dikatakan soal nomor 1 yang A adalah soalnya dari A3 ke E5. Nah, adik-adik, yang pertama sekali kita gambarkan dulu diagram Kartesiusnya. Nah, kita mulai dari sini adik-adik. Kita mulai dari angka, mungkin bisa kita mulai dari angka 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian juga A, B, C, D, E, F, G barangkali. Sini adik-adik, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang di sini yang mendatar adalah A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang yang pertama coba kita tentukan titik A. Titik yang pertama ini A3. A3 berarti ada di sini. Ini A. Kemudian 3 di sini ada. Berarti titiknya di sini. Kemudian yang ini dari A3 ke E5. E5 berarti ini E. Kemudian 5 di sini adik-adik. E5. Nah, sekarang kita tentukan jalurnya. Jalurnya itu harus lurus-lurus ke kiri, boleh ke kanan, atau ke bawah, ke samping kiri, ke kanan, atas, atau bawah. Tidak boleh diagonal seperti ini adik-adik. Tidak boleh, tetapi harus seperti ini. Nah, jalurnya yang bisa mungkin terjadi itu, ini adik-adik. Mungkin saja bisa seperti ini. Itu ya. Ini jalur yang pertama. Kemudian, ini jalur yang pertama. Kemudian, bisa juga kemungkinan jalur yang kedua seperti ini. Tuh, ini jalur kedua. Tetapi alangkah lebih bagus kalau ini kita pindah aja adik-adik. Kita buat di sampingnya seperti ini, di sampingnya. Nah, mungkin bisa seperti ini adik-adik. Ini jalur yang kedua. Tuh, ini jalur yang kedua. Nah, adik-adik, sekarang kita coba kerjakan untuk nomor 1 yang B.
Nah, untuk soal yang nomor 1B, itu adalah dari B6 ke D3. Nah, kita buat dulu di bawah diagram kartesiusnya. Nah, seperti ini kira-kira adik-adik. Nah, yang pertama kita tentukan dulu letak titik B6 ini. B6 mungkin bisa diletakkan di sini. Ini B, kemudian 6 sini. Berarti di sini letaknya. B6 ke D3. D3. Nah, di sini adik-adik. Nah, adik-adik untuk membuat jalurnya bebas ya, kita bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi kita atau keinginan kita. Bisa seperti ini, misalnya, tuh ya. Atau mungkin bisa juga seperti ini, atau kamu bisa buat zigzag juga seperti ini. Bebas. Terserah adik-adik mau buat atau cara yang mana. Nah, atau mungkin bisa juga seperti ini adik-adik. Toh, bisa juga caranya seperti itu. Atau adik-adik bisa mengkreasikannya dengan cara-cara yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Tentukan jarak antara titik-titik berikut. A dari A3 ke E5, B dari B6 ke D3. Nah, adik-adik kalau kita lihat soal yang nomor 2 ini sebenarnya sama seperti nomor 1. Hanya saja kalau yang atas, yang nomor 1 kita menentukan jalur. Sedangkan yang nomor 2 kita menentukan jarak antar titik-titiknya. Berarti kita bisa menentukan jarak antar titik-titik dari dua soal yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, adik-adik, berarti kita bisa buat di sini yang ini nomor 1. Kemudian kita buat bisa di sini untuk yang soal nomor 2-nya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi adalah tentukan jarak antara titik-titik A3 ke E5. Untuk yang satu ini adik-adik. Berarti kalau yang ini, untuk yang A, kita bisa ambil yang ini saja adik-adik. Yang cara yang pertama. Nah, kalau kita lihat, jarak antara titik-titiknya ini ada 1, 2, 3, 4 ke kanan, dan 1, 2 ke atas. Jadi, bisa kita tuliskan di sini, dari A3 ke E5 berjarak 4 petak ke kanan dan 2 petak ke atas. Tuh, adik-adik, kita ambil yang cara 1 saja, cara 2-nya tidak, karena bisa sama saja. Gitu ya, hanya saja dibalik. Kalau ini 2 petak ke atas, 4 petak ke kanan. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang B. Yang ini adik-adik. Kemudian sekarang kita menentukan jarak antara berapa jumlah jarak antara B6 ke D3. Nah, sekarang kita ambil yang ini saja adik-adik. Yang cara yang pertama. Nah, kalau kita lihat dari B6 ke D3 berjarak, kalau kita lihat jaraknya 1, dari sini adik-adik 1, 2, 3 petak ke bawah, 1, 2 petak ke kanan. Berjarak 3 petak ke bawah dan 2 petak ke kanan. Tuh. Nah, adik-adik kalau kita mau buat yang ini juga bisa dan hasilnya sama saja adik-adik. Ini 1 ke bawah, 2 ke bawah, 3 ke bawah. Sama saja berjarak 3 petak ke bawah. Kemudian 1, 2, 2 petak ke kanan. Nah, begitu adik-adik. Nah, adik-adik, lanjut
kita ke pertanyaan nomor 3. Sebuah kubus terletak pada F1 dan akan dipindahkan ke D3. Kubus ini tidak boleh diangkat, tetapi direbahkan ke salah satu sisi tegaknya. Panjangnya rusuk kubus sama dengan jarak antar garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal pada sistem berpetak yang digunakan. Nah, pertanyaan yang A, pada kertas berpetak gambarkan jalur yang dapat dilalui. Kemudian yang B, berapa kali kubus tersebut direbahkan untuk mencapai tujuannya? Dan C, pada titik tujuan di manakah letak titik tanda huruf P? Nah, adik-adik, kita coba perhatikan titik P ini, atau F1. Nah, pertanyaan pertama atau yang A adalah jalur yang dapat dilalui. Kalau kita lihat dari sini, dia akan menuju ke D2. Berarti D2 diletakkan di sini, adik-adik. Tuh. Berarti kira-kira jalur yang bisa dilalui oleh titik P ini bisa seperti ini, adik-adik. 1, 2. Nah, ini berarti langkah yang pertama. Atau bisa juga seperti ini, adik-adik. Bisa juga begini. 1, 2. Itu langkah yang kedua. Atau bisa juga seperti ini, adik-adik. Zigzag. Dari titik P ini. 1, 2, 3. Tuh. Nah, adik-adik kalau kita gambarkan pada diagram Cartesiusnya, kira-kira seperti ini, adik-adik. Ini gambar yang untuk garis merah tadi. Untuk garis merah tadi. Kemudian, yang ini untuk gambar yang warna kuning tadi. Ini dia zigzag, adik-adik. Ini yang kuning tadi, zigzag. Sama seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Nih, zigzag. Kemudian, yang di atas itu yang hijau. Yang seperti ini. Ini yang hijau, adik-adik. Yang ini, adik-adik. Ini yang hijau. Yang merah tetap seperti ini. Begitu, adik-adik. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang B. Berapa kali kubus tersebut direbahkan untuk mencapai tujuannya? Nah, kalau ditanya berapa kali kubus tersebut direbahkan, berarti yang ditanya adalah berapa kali kubus tersebut itu bergerak. Karena tadi dikatakan bahwa panjang rusuk kubus sama dengan jarak antar garis horizontal dan garis-garis vertikal. Berarti kalau ditanya berapa kali direbahkan, itu langkahnya menuju D2 tadi. Dan kalau kita lihat tadi adik-adik, itu semuanya langkahnya sama. Nah, kita perhatikan satu persatu. Kalau ini tadi dari titik P ini menuju D2 yang ada di sini, berarti dia 1 kali rebah, 2 kali rebah, dan 3 kali rebah. Begitu juga dengan yang tadi yang di atasnya. Sama saja, seperti ini. Ini hanya saja terbatas sudut pandang ya adik-adik. Sebenarnya dia ada barisnya di bawah gambar kubus ini. 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang zigzag tadi, itu sama saja. Nah, kalau yang zigzag tadi berarti jalurnya itu sama dengan 1 kali rebah, 2 kali rebah, 3 kali rebah. Berarti berapa? Ya, tentu saja 3 kali. Jadi kalau pertanyaan ini berapa kali kubus tersebut direbahkan untuk mencapai tujuannya? Berarti jawabannya adalah 3. Nah, sekarang kita lanjut yang C. Ayo berpikir kritis. Pada titik tujuan, di manakah letak titik yang ditandai huruf P? Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang C. Pada titik tujuan, di manakah letak titik yang ditandai huruf P? Nah, pada garis-garis ini tadi yang dimaksud adalah titik P ini pada titik tujuan ini dengan 3 langkah tadi, itu kira-kira pada posisi yang seperti apa? Nah, berikut ini kita akan jelaskan bagaimana prosesnya atau simulasinya adik-adik. Nah, misalnya pada yang sudah kita bahas tadi, misalnya tadi titik P-nya itu ada di sini adik-adik. Ada di sini titik P yang di awal. Misalnya ada di sini. Kemudian bagaimana posisi kubus
tadi apabila dia digulir-gulirkan, kemudian pada titik ini di akhirnya. Bagaimana posisi keduanya? Nah, begitu juga yang ini. Kalau di sini titik awalnya titik P, kemudian bagaimana kalau sudah digulir-gulir atau dibentang-bentangkan, setelah berada di posisi seperti sini, bagaimana kondisi atau keadaan gambar dari kubus tersebut. Begitu juga yang ini adik-adik. Nah, berikut kita akan jelaskan bagaimana prosesnya atau simulasinya. Nah, adik-adik, kita perhatikan langkah yang pertama berikut ini. Ini gambar yang tadi adik-adik yang gambarnya berbentuk zigzag tadi. Kita perhatikan alurnya, jalurnya. Nah, di sini adalah tempat atau titik F1-nya. Kemudian, yang sini adalah titik D2-nya. Nah, sekarang perhatikan Pak Guru punya sebuah kubus berikut. Dan kubus ini memiliki titik berwarna hitam di sebelah kanan sesuai dengan gambar yang ada di buku kalian. Nah, sekarang titik hitam ini akan kita letakkan pada titik F1 sesuai dengan soal kita tadi. Nah, sekarang kita tempatkan di sini adik-adik. Nah, setelah itu kita akan membentangkannya atau menggulirkannya atau merebahkannya dengan cara kita rebahkan atau kita gulir sesuai dengan step-stepnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa buat seperti ini langkah pertama, kemudian kita gulirkan. Ini langkah kedua pertama. Kita ulang. Ini langkah pertama. Kemudian, ini langkah kedua. Dan kita harus ada di ujungnya, ini langkah ketiga. Tuh, kira-kira seperti itu. Dan titik hitamnya ada di sana adik-adik. Dan kalau kita perhatikan dari depan dia begini. Tuh, ini adalah titik yang berwarna hijau. Nah, adik-adik kita lanjut lagi untuk yang kedua adik-adik. Nah, untuk yang kedua ini perhatikan gambar alurnya seperti berikut. Nah, di sini awal titiknya yaitu titik F1 dan nanti di sini titik akhirnya, titik D2. Nah, sekarang kita tempatkan sudutnya itu di F1. Nah, begini adik-adik. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggulirkannya atau merebahkannya. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua. Setelah itu, ini yang langkah pertama, langkah kedua, kemudian langkah yang ketiga. Tuh, jadi kalau kita ambil posisi kira-kira seperti ini adik-adik. Tuh, sesuai di sini adalah titik yang berwarna merah. Nah, adik-adik kita lanjut lagi untuk yang langkah yang ketiga atau step yang ketiga. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini atau garis-garis jalurnya berikut ini. Di sini adalah tempat F1, kemudian yang akhirnya di sini D2. Sekarang kita coba letakkan kubusnya atau titik hitamnya sesuai pada gambar seperti ini. Tuh, setelah itu kita akan coba untuk menggulirkannya. Ini langkah step, ini jalur yang pertama, jalur yang kedua, dan yang ketiga. Nah, adik-adik, kira-kira seperti ini langkah terakhirnya. Jadi kalau kita gambarkan dari depan kira-kira seperti ini. Tuh, titik warna birunya ada di sebelah sini. Kita sesuaikan dengan gambar ya. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.